Ini yang hadir ada yang satu kelompok nggak? Oke, saya mulai ya, karena saya nggak bisa sampai sesi kedua sampai jam 7. Mungkin ini sampai satu sesi aja. Eh, Syukur-syukur nanti setengah 6 ada yang satu kelompok, kemudian dia bisa present. Present ini bukan presentasi biasa, karena harapannya bisa menggantikan UAS. Jadi semuanya harus present. Atau ada yang sendiri di sini? Nggak ada ya, kelompok semua ya. Oke, mungkin bisa disampaikan ke teman-temannya seperti itu ya. Jadi kalau nggak present ya UASnya kosong. Intinya seperti itu. Maaf Pak, mau nanya, kalau present harus hadir semua ya Pak ya, satu kelompok? Ya, ya, saya pengennya hadir semua. Jadi supaya nilainya nggak nggak maksudku biar biar sama gitu loh Mas. Oh ya, soalnya saya di sini sama Mas Muslim Mustika satu kelompok sih Pak. Cuma tiga yang lainnya belum ada Pak. Nah, jangan. Takutnya nanti sampean berdua A, yang lainnya B marah-marah lagi. Baik Pak. Izin Pak Bemis, saya hadir kelompok 2. Oh, oh ya, Mas Safik betul. Tiga Pak, tiga. Dari, Kelompok dua Pak. bukan, 3 dari Tiga dari lima. 5. 3 dari 5. Oke, sambil menunggu nggak apa-apa. Karena saya pengennya hadir semua sih. Jadi kalau misalnya A, yo A semua gitu Mas. Nanti mungkin bisa disampaikan ke teman-temannya ya. Oke, sambil nunggu saya mau mencoba ngisi materi. Mudah-mudahan nanti setengah jam terakhir sudah ada ngumpul satu kelompok dan bisa present saya mungkin setengah jam cukup lah. Oke, di security governance teman-teman mungkin eh, kenapa saya arahin ke model-model audit ya? Karena pada sejatinya kalau kita sudah pada fase audit atau tata kelola, supaya teman-teman nggak bingung ya, itu sebentar. Ini saya mau menuliskan dulu di di dalamnya di dalam security governance itu sebetulnya saya mau membaginya jadi dua. Jadi ada yang namanya tata kelola, ya, tata kelola. Ada yang namanya audit. Audit. Oke. Nah, bedanya di mana gitu? Biasanya tata kelola itu untuk hal-hal yang baru sifatnya, Mas. Misalkan ada kementerian baru, dia butuh tata kelola karena belum ada tata kelolanya. Atau mungkin perusahaan yang lama tapi dia belum membuat tata kelola. Eh, Beda halnya kalau audit. Kalau audit itu pasti akan meriksa dulu yang diaudit apanya nih. Misalkan kita bilang di security governance misalnya tentang keamanan atau SOP misalnya anggaplah dipecah-pecah ya. Tata kelola teknologi informasinya dibagi menjadi beberapa. Misalnya ada pengembangan sistem, itu tata kelolanya seperti apa? Pengembangan database misalnya, itu pengembangan seperti apa? Terus tata kelola mengenai server itu seperti apa? Tata kelola mengenai data center itu seperti apa? Nah, ini beberapa case kalau kita bicara audit.
Satu hal lagi, audit juga bisa digunakan bagi yang sudah berjalan, yang sudah ada gitu. Jadi audit itu bisa melebur ke yang baru sama yang lama. Nah, perbedaannya itu kalau teman-teman mengikuti ya misalnya, itu framework-nya berbeda-beda guys. Ya. Yang di sini kita bicara misalnya balance scorecard gitu ya. Balance scorecard. Untuk mengukur atau kita bicara metodologi critical success factor atau metode lainnya dan seterusnya. Nah, kalau di tahapan audit beda lagi. Kita mungkin bisa menggunakan misalnya yang sering saya sampaikan, bisa kita pakai COBIT misalkan. COBIT bisa pakai ISO 27001 atau mungkin bisa pakai TOGAF terus dan seterusnya ya, NST macam-macam gitu. Jadi teman-teman bisa diulik lagi gitu. Absen atau link dari LMS Pak. Absennya di LMS ya. Absennya di LMS. Kayak biasa nih Mas. Seperti biasanya. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah, pahami dulu kriteria ini ya. Nah, terus kalau sudah misalnya begini, nomor 1, kita tentukan ruang lingkup dan tujuan audit. Oke. Identifikasi jenis. Tapi sebelumnya adalah kita pahami dulu isunya apa gitu. Penentuan ruang lingkup itu kan terkait isu ya. Misalkan ini saya sempat ngepcer mengenai, nah ini Prof. Ono sebagai tenaga ahli dari kejaksaan untuk mengungkap kasus korupsi di PDNS. Itu kemarin suratnya udah keluar, udah ada begitu. Nah, ini tim ahlinya dari kejaksaan, salah satunya Prof. Ono. Kita berdua bagi-bagi tugas ya. Kemarin saya sempat sebentar ya. Saya tak buka email dulu. Kalau sudah ada kelompok yang kumpul, satu kelompok boleh. Saya nggak bisa sampai jam 7, maksimal jam 6. Lagi ada perlu. Oke. Oh ini. Ini saya mau share ini. Ruang lingkupnya ya. Hah? LMS kosong. 9, Mas. Harusnya di 9. Ini pertemuan 9. Ini, Mas. Pertemuan 9. Unduh materi sebagai syarat kehadiran. Loh, lah piye. Oke, ini Mas, saya mau ngasih tahu ini. Kalau tadi kan Prof. Ono di kejaksaan sini ya, pusat untuk ini. Kalau saya kebagian kemarin diperintah Prof. Ono untuk di Lombok Timur. Nilainya 32 miliar mengenai pengadaan Chromebook gitu ya. Oke. Satu hal yang ingin saya sampaikan di dalam ini adalah kita pahami dulu isunya, oke? Oke. Pahami dulu isunya. Nah, kalau sudah kita tentukan isunya, sekarang
tentunya ruang lingkupnya dong, gitu ya. Ini nih kita mau audit apakah hanya masalah internal di bagian PDNS atau misalnya Kominfo secara keseluruhan. Nah, tentunya eh, apa namanya kita biasanya kalau yang bersinggungan dengan IT misalnya, kalau Mbak Mayang di pekerjaannya megang apa nih? Saya admin aja sih, Pak. Oke, admin mungkin teman-teman tahu ya, mulai dari kasus Jessica, mulai dari kasusnya apapun, semua yang terkait dengan satu rangkaian itu biasanya kena semua tuh. Nah, jadi maksudku gini, teman-teman yang bekerja sebagai staf, cek dulu tata kelolanya ada enggak. Jangan sampai kita membuat sendiri tanpa adanya tata kelolanya gitu. Nah, takutnya misalnya begini, eh, misalkan ada proses transfer lah misalnya. Kalau tata kelolanya nggak ada approval ke atas, Mbak transfer sendiri, Mbak yang kena. Gitu. Misalkan kan, di administrasi nggak misalkan. Misalnya seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah mengidentifikasi ini, ruang lingkup dan tujuannya, misalnya, nah maka kita harus tarik tahu dulu nih, internal, eksternal, di tata kelolanya, mutunya, atau di aspek keuangannya, supaya fokus gitu. Nah, kalau sudah, tentukan ruang lingkupnya. Gitu. Nah, kalau kasusnya adalah tadi itu di PDNS misalnya, kita cek dulu nih di PDNS terkait dengan misalkan peraturan yang menaunginya, gitu ya. Kalau sudah menaunginya, itu terus kita tentukan framework-nya. Jadi pola bacanya adalah seperti ini. Ya. Pola bacanya gini, kerangka berpikir ya. Kita start dari sini, oke. Terus kita tentukan tujuan atau ruang lingkup tadi. Terus kita mulai nih, kita pakai regulasinya, kita cek, kemudian framework-nya kita pakai. Setelah itu, di dalam framework-nya ini, kita lihat indikatornya, dia pakainya apa. Kenapa tenaga ahli itu konteksnya adalah rata-rata akademik, karena lebih, apa ya, cara pandangnya adalah lebih akademis, bukan praktis ya. Oke. Nah, kalau kalau yang di sini itu penggunaannya misalnya COVID di sini. Oke, yang di sini adalah misalnya aspek forensik gitu ya. Forensik gitu. Nah, nek wes ini dinilai, dianalisis, direkomendasi temuannya seperti apa. Ini temuannya apa, dianalisis, kemudian buktinya apa, kemudian nanti ini adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah misalnya adanya temuan atau kerugian negara sebanyak 1 triliun. Taunya dari mana? Misalnya ditemukan log filenya misalnya aspek keuangan gitu ya. Terganti perubahan misalnya yang harusnya 200.000 jadi 2M atau misalnya yang servernya Windowsnya tidak terlisensi misalnya. Taunya dari mana? Dari ini, aturan ini. Nah, gitu. Ya. Jadi maksud maksud
maksud dari yang saya jadikan tugas ini sebetulnya tinggal inputannya aja, prosesnya aja itu. Prosesnya misalnya ini ya. Jadi di sini ada inputan gitu ya. Ini ada proses, kemudian di sini ada output. Input, proses, output. Nah, prosesnya ini bebas framework-nya nanti ketika teman-teman misalnya case-nya adalah mengaudit kripto, mengaudit data center, membuat tata kelola data center atau apa gitu. Nah, tinggal di sininya aja dimainkan di sini. Ini belok ke kanan apa belok ke kiri, framework A atau framework B atau framework C. Nah, jadi penggunaan framework terhadap tujuan tadi itu penting. Kenapa pakai balance scorecard misalnya? Kenapa pakai COVID? Kenapa pakai TOGAF? Kenapa pakai critical success factor? Gitu ya. Kenapa pakai AHP? Kenapa pakai fuzzy? Gitu ya. Kenapa pakai topsis? Gitu ya. Banyak ya. Nah, ini peruntukannya beda-beda memang di prosesnya ini. Jadi kita tentukan inputannya, prosesnya pakai apa. Nah, setelah proses ini kan kita tentukan indikator nilai. Indikator nilai. Nah, nek wis ditentukan indikator nilai terus dihitung. Nah, semua kan matematika pada waktunya, guys. Ya, dihitung. Nah, ini contohnya. Indikatornya udah ketemu, gitu ya. Nah, yang membedakan akademisi sama bukan, itu pertanyaan ini, itu rujukannya adalah referensi ini. Pertanyaan ini, referensinya adalah ini. Pertanyaan ini, referensinya adalah si Prajogo 2021. Jadi, pertanyaan ini supaya terargumen, itu ada referensinya, gitu. Terus misalnya gini, apakah organisasi ya misalnya kita coret, apakah ini ya ini ya misalnya, terus ini netral, oke. Terus sudah diisi oleh responden, misalnya responden itu yang terdampak atau orang sekitar atau organisasinya, atau misalkan teman-teman mau menilai sosial media atau mau menilai tadi Mbak Mayang di organisasinya itu udah baik atau belum, bisa pakai model-model begini. Nah, ini yang forensik misalnya. Udah sama prosesnya. Nah, pun dalam menentukan hipotesis ya, kalau tadi sudah dihitung dan kita menurut acuannya misalnya 3, maka ini kategorinya adalah efektif, meyakinkan, validasi. Jadi kalau teman-teman cowok untuk memvalidasi istrinya dengan kata terserah, nah boleh pakai ini. Mau makan apa? Sate apa? Ayam? Terserah. Nah, silakan. Kalau mau ada pertanyaan terus divalidasi, oh ya berarti dia pengennya sate. Kira-kira gitu ya. Itu. Nah, nanti ini bisa dicek gitu ya. Oke. Salah satu kelompok ada yang sudah lengkap. Saya cuma bisa sampai jam 6 nih. Yuk, setengah jam satu kelompok yang sudah siap. Kelompok mana? 2, 1, 2, 3. Wah, pada nggak masuk ini, Pak. Belum ada yang siap kayaknya, Pak. Sepertinya. Ini nih, saya tekanin ya. Jadi presentasi ini dari PPT yang teman-teman kirim waktu UTS kemarin. Syaratnya harus satu kelompok itu masuk semua.
Misal dari 5 yang masuk 4, saya nggak mau 1 orang nilainya jelek, gitu ya. Jadi kalau A ya A kabeh, nek B ya B kabeh gitu. B+ ya B+ semua gitu. Nek C ya C semua. Misalnya seperti itu. Jadi presentasi ini bukan presentasi tugas biasa untuk saya ambil jadi nilai UAS. Jadi make sure ya teman-teman semuanya. Ini ada 6 kelompok ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Masih oke nih, masih ada 1 pertemuan lagi. Ya nanti kalau misalnya nggak mencukupi bisa mungkin minggu depan bisa 2 kali present ya. Nanti pokoknya intinya pastiin teman-teman yang di sini yang punya kelompok ya, yang punya kelompok pastiin semuanya kalau mau present harus hadir. Karena di Gimana sini nanti kalau diumumkan di official aja, Pak? Biar siap-siap, Pak. yo sakjane ora siap-siap wis wayahe mlebu ya mlebu to. Ini 14 orang aja ini, Pak. Lah iya, ora niat Pripun. tenan. Ya wes nanti tak share ke sana nanti ya. Oke. Ini materi tadi itu intinya adalah saya pengen mempola bagaimana kita bisa memproses ya. Nah ini memproses bagaimana sih kita memproses sebuah audit gitu ya. Tadi kalau tata kelola beda lagi loh. Tata kelola itu SK, SOP, ritik ya, apa namanya, rencana induk gitu. Rencana induk TIK itu tata kelola tuh. Blueprint, nah itu tata kelola tuh. Nah, nek wis duwe kuwi kayak RPJMD, RPJMN itu tata kelola tuh. Nah, pelaksanaannya yang kita audit gitu. Paham ya perbedaannya ya? Nah, makanya tadi yang penting adalah ketika kita mau membuat sebentar, ini mau bikin tata kelola atau mau audit gitu. Oke. Oh, jatuhnya audit ya wes. Oke, ini yang kita audit tujuannya mau kemana nih? Mau ngecek secara kerugian negara, mau mengecek secara perserveran, mau mengecek log server atau security atau aplikasi atau database atau apapun lah bentuknya gitu ya. Nah, itulah prosesnya yang membuat dia berbelok-belok prosesnya. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak pakai 2 framework dalam satu proses? Boleh. 3 pun boleh. Gitu. 4 pun boleh. Tapi kalau bisa 1 untuk semua sih biar enak. Yang mencakup bisa semuanya. Nah, penelitian, Pak, kenapa harus pakai framework? Ya itu karena kita akademisi gitu. Kalau orang praktis, orang orang misalnya orang praktisi ya atau industri, coba instalin hotspot, nggak perlu ditanyai argumentasinya kepiye, itu nggak perlu. Pokoknya intinya connect kan gitu. Nah, kalau kita perbedaannya akademisinya seperti itu. Kenapa kita selalu diminta jadi tenaga ahli atau mungkin auditor atau mungkin apa namanya ya dimintai tolonglah kira-kira begitu. Nah, jadi sekarang kalau teman-teman posisinya sudah bekerja semua, tolong cek ya. Kita nggak tahu ya, kayak perusahaan Wilmar pada akhirnya yang atas itu seperti itu. Terus kita juga nggak tahu perusahaan Sritek juga ternyata di atasnya seperti itu. Takutnya nyun sewu ya, amit-amit kita keseret-seret gitu. Nah, kalau sudah ada tata kelolanya, kita tahu nih ini bagiannya sopo sebetulnya gitu. Bukan bukan mau mengkotak-kotakkan ya gitu. Pada akhirnya nanti kan SOP-nya akan kelihatan gitu. Nek nggak ada tata kelolanya, wah satu grup unit misalnya admin atau keuangan ya kegaruk semua itu nanti. Jeleknya seperti itu ya. Tadi
kita harus tahu gitu. Monggo kalau ada pertanyaan karena ada yang belum lengkap nih. Ada pertanyaan nggak? Pak, materi ini ada di pertemuan 9 ya? Yo, 9 sekalian absen. 8 kan UAS kita, UTS kita 8. Oh, ini tanggal 3 Juni, Pak. Iya, iya, iya. Nah, makasih. Iya. Gitu, Mas. Oke. Ada yang kelompoknya sendirian nggak? Nggak ya? Nggak ada yang Enggak, lengkap kan? Belas? iya, Pak. Cuma segelintir ini, Pak. Ya wes, saya tak screenshot dulu. Oke. Nanti absennya biar saya bisa ubah ya. Monggo yang mau ada pertanyaan. Masih setengah jam nih. Tak pikir tadi itu saya ngasih materi setengah jam, terus ada yang presentasi setengah jam, pas sejam. Di tempat perusahaan teman-teman ini ada tata kelolanya semua nggak? Semuanya nggak? Ada yang ini sudah ada yang bekerja toh tentunya. Sudah ada, Pak. Di tempat saya tim auditnya khusus untuk IT nggak ada, Pak. Tempat Pak Endar, tim auditnya atau apa? Gimana tadi? Jadi tidak ada tim audit untuk IT, Pak. Tim auditnya cuman audit ini aja, Pak. Audit kayak keuangan atau ya audit keuangan aja sih, lebih pada itu sih. Audit keuangan eksternal ke AP gitu ya? G, Pak, ngoten, Pak. Oh. Kalau keuangan kan cuma untuk menyatakan misalnya sehat ya, misalnya gitu. Nah, atau anggaplah kalau di pemerintahan WTP lah gitu, sehat sudah benar gitu. Ya, Tapi ngoten eta penyelewengan, ngoten nggih, Pak, penting. tapi kalau di sisi misalkan nih, mungkin kan bidangnya beda-beda ya, Pak. Kalau yang jasa terus kemudian misalnya kita diberikan mandat untuk misalnya bikin sistem mungkin rumah sakit, terus kemudian yang ada bau-bau uangnya ya Pak, perpajakan, terus apa gitu. Nah sebetulnya juga kalau yang tadi tempatnya Pak Endar, untuk yang di keuangannya tok, ketika terjadi fraud atau kerugian dari perusahaan, cara ngeceknya gimana Pak Endar? Jadi kalau di sini itu sistemnya, Pak, mboten enten. Pokoknya tidak ada isu secara kontinu diadakan per departemen, Pak. Per Oke. departemen apa namanya, mulai dari kalau di sini kan ada semacam kayak permintaan dana, terus pertanggungjawaban
Ya semacam kayak gitu. Apakah flow-nya itu berjalan sesuai enggak gitu loh, Pak. Kan kita ada semacam kayak formnya gitu. Formnya ini berjalan enggak gitu. Terus di samping form kan ada sistem juga. Nah, sistemnya berjalan apa enggak gitu. Sebatas itu aja, Pak. Gitu. Nanti kalau misalkan ada kemudian ditemukan apa namanya indikasi, nah baru itu akan didalami gitu. Hmm. Oke, Pak. Oke, berarti satu sisi memang di perusahaannya memang nggak ada tim audit mutu internal ya. Kalau di perusahaan Bapak sudah ber-ISO belum? Tereng, Pak. Oh, ya pantas. Iya, Pak. On the way, on the way. Mungkin mudah-mudahan tahun depan, Pak, kita mencoba menerapkan ISO. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menerapkan ISO, Pak. Ya, karena kalau sudah ISO semuanya akan terdokumentasi. Itulah SOP atau tata kelolanya. Gitu. Nah, nek wes gitu kan. Nah, nanti tinggal untuk misalnya perpanjangan, tinggal diaudit apakah tadi prosesnya berjalan, mana buktinya, gitu ya Pak. Kalau di kampus misalnya untuk akreditasi, mana apa namanya? Kalau di pemerintahan ada namanya SPBE. Nah, kalau di kampus ada akreditasi. Mana SK-nya, mana undang-undangnya, mana apa peraturannya, mana ABC-nya. Oke, itu SK-nya sudah ada. Oke, pelaksanaannya gimana? Pernahkah dinilai misalnya proses belajar mengajarnya atau mungkin teman-teman menilai bahwa ini di TTS kalau untuk headdesk-nya kurang gesit nih gitu misalnya. Itu jadi temuan tuh gitu-gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian nanti akan jadi apa rujukan ya. Kalau saya kemarin di Lombok Timur itu mungkin pengadaan Chromebook ya. Chromebook ini saya cerita sedikit ya. Chromebook itu kayak laptop tapi Chrome ya. Chromebook itu yang punya ya kayak Acer, Axio, terus Advan gitu-gitu ya. Nah, pertanyaannya yang menjadi fokus adalah pertama proses lelangnya itu salah yang pertama. Kita harus mendalami. Yang kedua, pertanyaannya tahu dari mana Chromebook-nya asli atau enggak. Jadi yang saya lakukan ya itu pertama ngecek eh, mungkin dari serial number-nya. Terus yang kedua ada enrollment-nya. Terus nek wis kita tahu, kita data, saya nanya ke Google misalnya. Kan Chrome itu produknya Google ya. Google ini kok enrollment-nya tahun 2021 padahal pengadaannya 2022. Nah, itu harus jeli tuh. Kita harus tahu tuh gitu. Nah, kemudian untuk ngambil sampling, nah, mereka pengadaannya 4.230. Saya samplingnya berapa? Kita kalau ngambil Slovin di random sampling itu misalkan 5%. 5% itu anggaplah 200. Tapi saya supaya ini lebih dalam, lebih oke, saya mintanya 600 gitu supaya lebih yakin. Oh, ternyata iya gitu ya. Nah, terus metode yang saya pakai apa gitu? Berbagai macam ya gitu. Saya memasukkan beberapa unsur misalnya di tata kelola pakai COVID sama TOGAF campuran dua itu. Nah, udah saya simpulkan bahwa oh terjadi kerugian negara sekian, terus kemudian apa namanya adanya penyimpangan, adanya pelanggaran hukum, macam-macam lah kesimpulannya ke sana. Nah, siapa yang kegeret? Yang kegeret vendor, prinsipal, dinasnya, terus pejabatnya. Wah, itu panjang tuh nanti. Nah, gimana Profono nanti? Itu. Di Profono kan PDNS tuh, Kominfo. Wah, jelas kena semua tuh. Mungkin Telkom kena, Lintas Sarta kena, orang Kominfo-nya sendiri kena. Panjang tuh ceritanya nanti. Ditunggu saja perkembangannya. Pak, tanya dong, Pak. Boleh, silakan. Pak, setiap
perusahaan kan tentunya mempunyai apa ya namanya step ataupun tahapan ataupun susunan dalam suatu apa namanya sistem kan berbeda-beda Pak ya. Betul. Nah, pertanyaan saya kalau kita mengikuti ISO, Hmm? kalau kita mengikuti ISO kan tentunya juga punya standarisasi ya Pak ya, supaya Ya, dia. Nah ini pertanyaan saya, tahapannya ini nanti apakah kita harus mengikuti ISO yang terapkan atau kita yang terapkan Pak? Izin Pak. mengikuti langkah atau tahapan dari ISO-nya itu sendiri. Misalkan Bapak mau penjamin mutu ISO 9001 misalnya. Nah, itu tahapannya Bapak ikuti, formnya Bapak ikuti, gitu. Nah, kalau misalkan Bapak punya beberapa divisi, caranya ya, negonya adalah divisi tertentu aja Pak, jangan all, nek divisi ini banyak, mumet Pak we. Itu. Contohnya begini, Bapak punya divisi logistik, Bapak punya divisi keuangan, Bapak punya divisi HRD, Bapak punya divisi produksi, Bapak punya divisi apalagi ya? Boleh gitu Pak, boleh nggak perlu semua dalam satu kantor itu nggak perlu semua divisi, beberapa Boleh, gitu. boleh, boleh, boleh. Boleh, Pak. Oke oke. Boleh. Nah, apakah kita mengikuti? Iya, mengikuti Pak jawabannya. Standar ISO 9000 seperti apa, kita ikuti, langkah-langkahnya kita ikuti, terus formnya kita ikuti, kita isi sesuai dengan prosedur internal, gitu ya. Nah, sekarang kalau mau penerapan, misalnya teman-teman yang bergerak di data center, gitu, atau mungkin network atau apa, mau menerapkan ISO 27001. Ya wes, sama konteksnya Pak, gitu. Kalau mau semuanya, ya babak belur Pak. Semuanya nggak akan siap, gitu. Divisinya nggak akan siap. Divisi tertentu aja yang di ISO. Sementing dua ISO. Sedangnya iso ora iso kudu iso iku Pak. Begitu. Jadi ISO itu juga ya minimal standarnya internasional lah gitu. Nah ISO. Nah terus buat apa Pak ISO? Oke, someday misalnya teman-teman punya pekerjaan di Malaysia, nanti perusahaannya akan dilihat, oh ternyata sudah ber-ISO, beres Pak. Orang nggak akan ragu gitu. Tapi nek nggak antara punya sama nggak punya, wah ini yang repot nih. Seorang auditor ataupun tenaga ahli akan mempertanyakan apa argumentasi Bapak menggunakan perusahaan yang tidak bersertifikasi. Apa jaminannya? Mumet Pak, wis gak iso jawab wis. A I U E O misalnya. Tapi kalau diargumentasi kan tidak ber-ISO bukan berarti nggak baik. Iya, belum tentu juga. Tapi paling tidak. Nah, wong namanya kita nyari kesalahan orang tuh paling gampang kok Pak. Gitu. Paling tidak dengan ber-ISO maka dia sudah konteksnya sudah mendekati kata sempurna. Kira-kira gitu. Jadi saya tekankan betul teman-teman yang sudah bekerja, kalau belum ya mungkin bisa diajukan cara kita harus membuat tata kelola nih gitu. Ya kalau nggak secara teknologi informasi yo tata kelola secara umum, secara organisasi bagaimana. Nah, nek wis kalau sudah ada yo sesekali lah misalnya kalau di data center itu kan ada kalau kita di kantor itu kan ada penyembur air ya, ya sekali-sekali dicobalah gitu. Ya kalau berhasil, kalau enggak tetap kebakaran misalnya. Kalau gitu ya. Pak, idealnya itu kalau audit itu dalam setahun berapa kali, Pak? Tiap bulan kah? Per triwulan kah? Atau per semester kah? Idealnya, Pak, dalam satu perusahaan. Masing-masing aturan berbeda-beda, Pak. Kalau kalau di SPBE di government itu 3 bulan sekali, Pak. Dasarnya apa? Ya aturan SPBE itu.
Nah, kalau ISO setahun sekali setahu saya. Dicek ya Pak, maksudnya. Iya, Pak. Supaya kalau misalnya langsung 5 tahun, yo penyiapan dokumennya sulit gitu. Oke, karena saya sampai jam 6, sampai kurang 10 menit nih, ada yang sudah satu kelompok? Belum juga? Kelompoknya nggak ikut kelompok yang lama aja, Pak. Kelompok yang lama? Iya, kelompok lama itu. Udah ada kan ya kelompok lama, Pak? Kelompoknya yang kemarin ini, yang bagian kelompok ini, Mas. Iya. Iya ini. Nah ya, lengkap nggak? Kalau nggak lengkap, saya nggak mau ACC nih. Harus lengkap. Kalau hari ini nggak bisa Lengkap. terjadi minggu depan. Kayaknya Tapi yang nggak jelas ada, kelarnya cuma 17 peserta nih, Pak. Nah ya, intinya besok disonding, Selasa pekan depan, berarti bisa jadi saya mau presentasi 2 kali gitu ya. Mungkin nanti saya acak yang mana duluan yang siap gitu. Saya tekankan nanti di grup juga bahwa sebetulnya presentasi ini untuk nilai UAS ya, bukan presentasi biasa. Iya, Pak. Oke ya, karena ada pertanyaan lagi nggak? Saya mau yasinan sebetulnya Ampun, Pak. habis maghrib. Oh, iya. Iya, Pak. Sama, Pak. Kalau Pak. Ada saudara meninggal mau yasinan. Gak enak kalau nggak datang. Ya wes, jangan lupa absen. Tadi sudah beberapa kali saya screenshot. Nanti saya ubah kalau misalnya tetap ada yang absen. Ya. Mohon maaf teman-teman, minggu ini wah very crowded betul. Mudah-mudahan tidak mengurangi keilmuan, tapi intinya tadi sedikit materi, intinya ada di proses ya teman-teman. Prosesnya mau tata kelola, audit, atau mungkin mau membuat sistem development life cycle, atau mungkin mau mengaudit security-nya dan sebagainya. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita memakai framework, pastikan sebuah perusahaan, sebuah institusi, lembaga, perbankan, UMKM, apapun bentuknya, itu harus punya tata kelolanya dulu gitu. Nek nggak ada, baru kita buatin dulu gitu. Apa yang mau kita audit kalau nggak punya tata kelola? Pasti salah semua gitu. Dan kita menyimpulkannya, ya susah juga gitu. Yang diacu yang mana? Tapi kalau mau serampangan ya nggak apa-apa, karena memang satu case misalnya di PDNS tadi, dia nggak punya SOP, tapi masuk data center nasional nggak punya SOP gitu. Sampai kemarin mati di beberapa instansi itu, masuk nggak punya SOP sampai mati gitu. Paspor mati, Kemendikbud mati, layanan pendidikan mati gitu-gitu. Masuk nggak punya, kan lucu juga. Iya, Pak. Itu kok nggak dipublish dia pakai ISO apa gitu ya, Pak? Iya, kan harusnya sampai ke mesti kan ada redundannya kan ya. Ketika ini failover-nya mati, harus ada nyala ini, wong harddisk satu mati, dia bisa lari harddisk kedua kok ya. Kalau di rate 0 sama 1 kan, teman-teman tahu lah gitu kira-kira. Sepertinya perlu diajari cloud computing mereka, Pak. Nah, tahu nih Prof Ono udah sampai mana nih. Kemarin saya sempat ngobrol baru setengah, nanti dicek ya gitu ya. Ya wis lah. Nah, nanti kalau teman-teman apa namanya mendapatkan kesempatan atau menjadi bagian, perhatikan prosesnya mau kemana tujuannya gitu ya. Baru pakai framework tertentu. Mau debat sama profesor pun kalau kita punya argumentasi kuat, oke lah gitu. Nah, termasuk tugas ini sebetulnya. Nanti kan Pak, saya pakai frameworknya ini. Kenapa nih? Prosesnya mau kemana nih? Bukan adjustment ya, tapi saya ingin meluruskan nanti. Ya wis,
Karena udah Pak, maghrib. sorry, mau tanya. Monggo. Ini kan kalau menurut metrik perkuliahan kan pertemuan 10-11-nya itu asinkron ya Pak. Berarti di security governance online semua ya Pak? Ya, tetap masuk. Kita menyelesaikan misi untuk presentasi. Syukur nek misalnya gini ya. Saya tuh sebetulnya kalau misalnya di pertemuan 10 besok presentasi semua ya wis 11 sampai terakhir wis ra usah mlebu gak apa-apa. Oh gitu. Enak tuh saya Sip. sebetulnya. Pak, mesti lengkap ya, Pak. Iya, Oh, Mas. Saya boten itu sing saged lengkap ya, Pak. Pripun? ya maksudnya di WA di tele lah atau di WA gitu temennya. Yuk kita presentasi ini karena nilai UAS. Nanti saya di official tak bilang 21 ya. Ya. Iya, Pak. Gitu. Nah, sebetulnya kenapa harus berkelompok? Ya misalnya 5 orang yang hadir 2, yang 3 nggak, misalnya tak kayak nilai C, nangis loh Mas. Kan ya repot juga gitu. Nah, inilah kenapa saya bentuk tim ya, supaya kalian bisa mengkoordinir tim kalau misalnya terjadi audit. Nek siji ngilang mumet toh, Mas. Anuan sewu di Ini share Pak niku nih Pak, kelompok-kelompoknya Pak. Oh Iya, iya, Pak. di grup ada loh. Pak, kalau yang satu nggak hadir, pengaruh sama yang lain gitu jadinya Pak. Iya no, Mas. Waduh, kan kita udah susah payah hadir nih Pak, udah bisa presentasi. Kalau Eh, gini kita gini bisa gini. enggaknya kan udah di luar kekuasaan kami Pak. Gini. Eh, tolong buktikan mungkin dalam bentuk chatting ya di WA atau di tele kalau nggak ada tanggapan mungkin dalam ini kan seminggu ya. Mosok sih nggak iso ngecek tele atau WA gitu ya. Nah, nek nggak ada tanggapan ya wes kita tinggal wae. Ngerti ya? Ya Pak. Sip. Nah, Anu seminggu Pak, tuh lama. Ngapunten ya Pak. Iku yang presentasi itu urutan dari kelompok 1 ke kelompok terakhir atau yang siap aja? Ngene Mas. Ngene. Saya lebih condong siapa yang siap sih. Daripada saya urut nggak siap-siap nggak mulai-mulai kita. Besok kelompok 6 Paham. Ngoten. gitu. Yang siap 6, ya wes 6. Yang siap hari ini 3 Pak, 3 wes ngono wae. Oh, berarti sebelumnya harus konfirmasi dulu berapa jam gitu Pak, yang siap mana gitu. Ya nanti begitu masuk teman-teman sudah pasti koordinasi toh. Yuk hari ini masuk presentasi ya gitu. Gitu ya. Oke, Pak, paham. Ya. Misalkan enten sing nganu Pak, napa izin enten kerjaan niku pripun? Oh, kan kita masih ada banyak pertemuan ya gitu. Saya opsinya gini aja dah. Kalau misalnya hari Selasa memang nggak bisa, terus kemudian bisanya hari Sabtu semua misalnya. Ya wes kita janjian di hari Sabtu. Nah, kurang enak apa? Ya Pak, masalah dulu pernah ada itu, udah iya waktu presentasi yang datang cuma separuhnya aja, Ya, katanya kerjaan lah apa gitu. ya. Ya nanti Sabtu atau Minggu kalau memang satu kelompok itu siap nggak harus hari Selasa ya wes saya okein wes itu Pak, opsi. setuju. Terus kemudian kalau di WA di tele dalam waktu kurun seminggu mosok iyo nggak ngelihat WA tele kan mustahil juga gitu. Nah nanti dibuktikan Pak ini Pak screenshotnya nggak jawab ya wes berarti memang nggak niat presentasi. Nanti kan saya di official akan ngirim informasi itu gitu. Ya. Berarti yang nggak ikut nanti potong gaji Pak, potongan apa nilai Pak? Potong nilai no. Potong nilai no. Yang misalnya 5 kelompok 4 hadir, ya 4-nya dapat A, yang enggak mungkin C ngono misal. Oke, siap. Ya Pak, Pak, wis tapi setuju, jangan Pak. sampai yang hadir batal ya Pak. Itu, tapi maksudku sebetulnya kelompok itu ya demi kebaikan lah nek ayo AKB itu. Tapi nek nggak iso diajak koordinasi ya mau apa boleh buat gitu.
Jadi semingguan ini tolong nanti saya official saya umumkan, teman-teman tetap koordinasi di kelompoknya gitu. Terus nanti kalaupun nggak bisa ya nanti kalau siapnya misalnya siapnya teman-teman hari Sabtu atau Minggu ya saya boleh di tele, boleh di WA jam berapa gitu. Nanti linknya saya buatin, kita present. Nah, kalaupun misalnya pertemuan besok udah semua, ya wis. Kalaupun kita mau libur, libur. Nah, enak tau aku. Jadi sebetulnya sinkron asinkron itu hanya masalah metode. Nek saya sebetulnya gimana caranya ngambil nilai teman-teman itu secara mudah sebetulnya. Nah, di dalam konteksnya ini teman-teman sebetulnya saya ingin minta kritis aja sebetulnya. Kritis dalam membuat, tak ajari cara yang benar gitu. Pasti akan kepakai pada waktunya. Ngono ya, guys. Mudah-mudahan berkenan. Saya termasuk yang penak sebetulnya daripada dosen-dosen yang lain yang saklek mungkin saya Oke, yang Pak. penting Paling fleksibel. paham. Oke, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam